Hai, minasan, konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Apa kabar semuanya, minasan? Ya, balik lagi dengan Nippon Time. Hai, semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, minasan, di video kali ini kita akan belajar persiapan untuk ujian JLPT N3 ya, untuk tahun 2026. Juli, ya tidak mesti untuk tahun 2026 saja ya, untuk tahun-tahun berikutnya juga masih relevan, minasan. Ya, di video kali ini kita akan belajar Bunpo ya, JLPT N3 nih, latihan soal-soal ya, barangkali bisa membantu minasan untuk mempersiapkan diri menjelang ujian JLPT N3. Oke, langsung saja kita mulai ke mondai 1 minasan ya. Hai, ya mondai 1 ini soal Bunpo ya, seperti biasa kita melengkapi kalimat yang masih kosong dengan Bunpo yang benar gitu ya. Hai, ichiban desu ne. Kita baca dulu soal nomor 1. クラスのリーダーは吉田さんがいい. Ya, kemudian di sini titik-titik, 真面目だし、みんなの意見, ini kanji iken ya, みんなの意見をまとめる力があるからだ. Hai, itu dia soal pertama. Ichiban ada pilihan naze nara. 2番 sono tame, 3番 daga, 4番 sore ni. Hai, yang manakah jawabannya menurut minasan? Saya besarkan sedikit, bisa nggak ini ya? Cotto matte kudasai. Oh, nggak bisa ya, udah cotto dekiru kedo. Hai, bisa lah sedikit. Oke, silakan minasan ditebak dulu jawabannya menurut minasan yang mana yang benarnya. Hai, どうですか? なぜならそのためだがそれに. Hai, ya kita langsung jawab saja ya. Jawabannya adalah nomor 1 minasan. Ichiban desu ne. Kotae wa ichiban desu. Hai. Nah, kenapa nazenara? Nazenara itu artinya adalah, ada yang tahu minasan arti nazenara? Karena ya. Nazenara itu karena gitu ya. Karenanya ini sebagai suatu alasan dari kalimat sebelumnya. Nah, ini dia. Dan di sini ditandai dengan adanya kalimat kara di akhir. Jadi nazenara itu pasti pasangannya itu kara des atau des kara minasan. Ini nazenara. Di sini nazenara itu pasti diakhiri dengan kara des atau des kara juga bisa ya. Jadi kurasu no rida wa Yoshida-san ga ii. Ya, jadi Rida ini kan ketua ya. Ketua kelas ya sebaiknya si Yoshida katanya. Kenapa? Nah, di sini nazenara. Kenapa? Nah, di sini sebutkan alasannya nih. Majime dashi, majime ini kan artinya rajin ya, dan orangnya serius. Majime dashi gitu ya, orangnya juga serius. Kenapa gitu ya? Kenapa dia mengatakan kalau Yoshida yang baik untuk leader di kelas gitu ya? Nazenara ya, kenapa? Karena yaitu rajin, kemudian minna no iken o matomeru chikara ga aru karada ya. Kenapa? Karena dia rajin, kemudian minna no iken o matomeru chikara. Punya kemampuan untuk menyimpulkan pendapat-pendapat dari anggota semuanya gitu ya. Itu alasannya kenapa Yoshida Sang I sebagai leader, bagus sebagai leader. Nazenara kenapa? Majime dashi, karena dia serius atau rajin. Minna no iken o matomeru chikara ga aru karada, karena dia punya kemampuan untuk menyimpulkan atau mengumpulkan pendapat-pendapat dari anggota-anggotanya. Itu kan pemimpin yang bagus begitu ya. Jadi ada iken dikumpulkan, diterima dulu, kemudian baru disimpulkan yang benarnya, yang diambil yang seperti apa. Hai, itulah jawabannya kenapa nazenara, karena di sini juga ada karada, minasan itu sepasang, dan diikuti dengan alasan-alasannya apa di sini ya. Sini majime dashi minna no iken o matomeru chikara ga aru karada. Itu di situ minasan ya. Sono tame ini juga artinya karena ya minasan. Tapi di ujungnya tidak diikuti karada ya. Sono tame itu oleh karena itu lebih tepat ya. Oleh karena itu biasa menyimpulkan atau memutuskan sesuatu sudah final gitu ya. Sono tame bla 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 apa gitu ya. Jadi nggak cocok di sini. Terus daga ini tetapi. Oh ya, sonotame itu kebalik ya. Di sini kalimat sebelum sonotame itu berarti alasannya dulu apa gitu ya. Ada sesuatu, ada peristiwa apa, sonotame oleh karena itu, misalnya gini ya.
di Jepang harga-harga segala macam sudah naik, kemudian pembeliannya menurun, daya beli menurun segala macam. Sonotame oleh karena itu misalnya pemerintah memutuskan untuk bla 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 apa gitu ya. Jadi ada sebab dan ada akibat biasanya kalau sonotame gitu ya. Oke, daga itu tetapi ya, ini pasti ya, yang namanya tetapi itu kalimat sebelum dan setelahnya harus kontras atau tidak sejalan atau yang berlawanan gitu ya, daga. Sore ni itu dan lagi ya, jadi ini nggak ada hubungan dengan penyebab sebab akibat ya. Sore ini itu lebih ke menambahkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, yang masih apa namanya, minasan yang masih setara lah gitu ya. Dan lagi gitu ya, sore ini. Jadi jawabannya Ichibang nomor satu adalah Ichibang nih, naze nara des. Hai, tsugi kita ke nomor 2 nih Bang Des. Hai, ini ada percakapan ya, ada kaiwa, ada kodomo, berarti ini ko anak, dan cici ayah ya. Anaknya ngomong dulu, kyo, gakko de Mariko-san ni jodan o ittara naichatte, kata gitu ya. Terus bapaknya titik jodan de mo aite, ini kanji aite ga iya da to omou koto o itte wa ikenai yo, kata si bapaknya. Hai, pilihan pertama ada moshikashitara, kedua ada domo, sambang doste mo, yombang tatoe. Hai, yang manakah jawabannya menurut minasang? Moshikashitara, domo, doshite mo, tatoe. Ne? Hai. Dore deshouka? Yang manakah jawabannya? Hai. Oke, kita jawab ya. Nah, ini memang agak susah ya. Jawabannya adalah, bukan nggak susah, sebenarnya gampang sih ya. Yombang desu ne, tatoe. Nah, ini juga ya, tatoe ini pasangannya kalau kalau dia kata benda ya demo. Jodan kan kata benda ya. Jadi tatoe demo. Kalau dia kata kerja ketemunya temo. Jadi tatoe demo atau tatoe temo minasang itu. Itu pasangan. Artinya apa? Meskipun ya, ini pasangan sih sebenarnya ini gampang ya karena berpasang-pasangan itu mengingatnya lebih mudah biasanya. Tatoe ketemu demo atau tatoe ketemu temo, kalau kata kerja berarti temo, itu artinya meskipun, satu paket ya. Nah, kalau kita artikan di sini, kyo, hari ini, gakko de, di sekolah, Mariko-san ni jodan no ittara, saya berniat untuk bercanda ke Mariko-san, naichatte, tapi malah nangis si Marikonya gitu ya. Jodan no ittara naichatte. Terus bapaknya ngomong, tatoe jodan demo, meskipun itu candaan gitu maksudnya minasang, aite ga iyada to omou koto itte wa ikenai yo, tapi kamu tidak boleh mengucapkan atau mengatakan yang menurut si lawan bicaranya itu sesuatu yang tidak diinginkan, iyada, atau yang sesuatu yang dibenci. Aite ga iyada to omou koto itte wa ikenai yo, kamu tidak boleh juga mengatakan atau mengucapkan sesuatu yang dia benci, itu maksudnya. Ya, jadi tatoe jawabannya minasang ya. Gampang saya. Tatoe demo atau tatoe temo itu pasangannya. Hai. Moshikashitara ini kata artinya mungkin. Ini kalimatnya ketemu dengan kamoshiremaseng biasanya minasang. Ingat ya pola kamoshiremaseng yang artinya mungkin. Moshikashitara nani kamoshiremaseng itu biasanya pasangannya begitu. Nggak mesti ketemu pasangan lah. Pokoknya moshikashitara itu artinya mungkin ya, sesuatu yang berhubungan dengan prediksi. Kemudian domo. Domo ini agak domo ini banyak ya digunakan biasanya untuk apa ya? Pendapat gitu ya. Domo ikanai hou ga iyo soda. Ya, sesuatu yang masih dipikir-pikir gitu ya. Sesuatu yang belum ada pastinya tuh biasanya pakai domo. Ini agak susah ya, contoh kalimat domo tuh bagaimana ya. Domo jodan, Tatoeba contohnya misalnya domo ikanai hou ga yosasou desu ne. Ya, kelihatannya menurut saya sebaiknya nggak usah pergi misalnya. Jadi semacam penambahan kata sebuah prediksi yang tidak pasti juga minasang gitu ya, yang secara subjektif gitu ya. Domo ikanai hou ga yosasou desu ne misalnya gitu ya. Hai, sambang dostemo. Dostemo ini biar bagaimanapun, dostemo biar bagaimanapun ya, ketemu kalimatnya bebas ya. Dostemo
ittaho ga ii desu, sebaiknya pergi misalnya. Jadi sesuatu yang sedikit agak ada paksaan. No dostemo ya, biar bagaimanapun. Di sini nggak cocok ya. Hai. Jadi jawabannya yombang tatoe des. Hai, gampang lah ya. Nomor 2, saya rasa tidak terlalu sulit. Tsugi kita ke nomor 3, sambang des. Haha wa shigoto de kaigai, ini kanji kaigai ya. Minasan, kaigai nani-nani tabi ni sono kuni no mezurashi omiyage o katte kureru. Hai. 1番 ada pilihan itte, 2番 iku, 3番 itta, 4番 iko. Ini juga sebenarnya nggak terlalu susah ya. Minasan ini juga yang masih pasangan ya, sepaket sih ya kalau bisa dikatakan. Hai, silakan minasan prediksi dulu jawabannya yang nomor berapa. Hai. Oke, sebenarnya ini ada partikel ni di sini sih mas minasan. Kaigai ni ya sebenarnya, gue saya lupa di sini ada ni ya, harus ni atau e lah ya. Haha wa shigoto de kaigai ni ya, atau kaigae. Hai, do desu ka minasan, jawabannya yang mana? Oke, kita jawab saja langsung lah ya, biar lebih ini. Karena di sini ada tabi ya. So da ne, kantan da to omoimasu kore wa ne. Tabi itu artinya setiap kali minasan. Hai, ya ini juga pasangan ya. Biasa tabi itu ketemunya adalah kata kerja bentuk kamus, maka jawabannya nomor 2. Iku tabi ni. Jadi haha wa shigoto de kaigai ni iku tabi ni, ya setiap kali ibu pergi ke luar negeri dengan alasan bekerja, sono kuni no mezurashi omiyage o katte kureru, saya selalu dibelikan atau dia selalu membelikan saya oleh-oleh yang unik dari negara tersebut. Itu maksudnya. Jadi jawabannya iku tabi ni. Itte bukan ya, pasangannya tidak, itte tabi ini tidak ada, itta tabi ini juga nggak ada, iko tabi ini juga tidak ada. Ini juga pasangan lah, termasuk gampang menurut saya. Jadi tabi ini itu ketemunya kata kerja bentuk kamus, minasan kantan desho. Hai. Oke, karena mudah jadi saya percepat saja nomor 3, tidak terlalu banyak ono ini. Tsugi kita ke nomor 4, yombang des. Yube takusan osake o nonda kyou wa asa kara atama ga itai. Desu ne. Hai, 1番 ada pilihan sei de, 2番 koto kara, 3番 to ieba, 4番 totomo ni. Hai, dore desho ka? Yang manakah jawabannya menurut minasan kira-kira? So dan kore chotto muzukashii kamoshirenai na. Ini mungkin sedikit susah ya. Tabung ya. Hai. Sei de koto kara to ieba totomo ni. Hai, じゃあ答えましょう。Kita jawab, 答えはですね、1番です、yaitu seide. Ya, seide ini minasan juga mungkin tidak asing lagi dengan seide. Seide ini artinya karena, tapi biasanya sesuatu yang menjadi akibatnya itu yang tidak diinginkan, atau bagi pembicaranya sesuatu yang kurang bagus lah bisa dibilang gitu ya. Seide. Nah, di sini kurang bagusnya yang mana? Yaitu ini, asakara atamaga itai. Itu kan sesuatu yang tidak ada orang yang menginginkan sakit kepala, minasan gitu ya. Nah, alasannya apa? Disinilah ya, osakyo nonda. Jadi inilah sebagai penyebab dari atamaga itai, sesuatu yang tidak diinginkan akibatnya. Makanya dia pakai CD yang paling benar, minasan ya. Kita artikan yube, yube itu tadi malam. Yube takusan osake o nonda seide, ya. Disebabkan atau dikarenakan saya banyak minum osake, kyou wa hari ini asakara atamaga itai. Dari pagi kepala saya sakit. Nah, itu dia ya. Makanya pakai sede yang paling benar, minasan ya. Hai, begitu alasannya ya. Nih bang, kotokara. Kotokara ini sebenarnya artinya juga karena ya. Karena atau dikarenakan. Hanya karena, karena dikarenakan juga bisa ya, mirip-mirip lah ya. Nah, ini penggunanya seperti apa misalnya? Jadi ini kalimat keduanya itu biasanya sesuatu yang menjadi ada semacam keputusan atau semacam kesimpulan gitu minasan. Contohnya gini, en-yong, kalimat sebelum kotokara ini futsuke ya, bisa bentuk nai, bisa bentuk ta, tergantung situasinya. Misalnya contoh kalimat kotokara ini saya contohkan di sini lah ya. Misalnya saya lupa ini N3 atau N2 kotokara. Oke. Misalnya N4 N4 ni N4 合格
しないことから、日本に行けない。日本で働けないじゃないや。日本で働けません。Ini contohnya seperti ini. Jadi, en yang gokaku shinai koto kara nihon de hatarake-masen. Jadi, hanya karena atau dikarenakan tidak lulus N4, jadi sebagai kesimpulannya nihon de hatarake-masen, tidak bisa kerja di Jepang. Itu ya penggunaan koto kara. Jadi, ada semacam keputusan atau handang di ujungnya gini minasang. Contohnya lagi misalnya ya, misalnya bahasa Indonesia gini, misalnya hanya karena dia tahu segalanya gitu ya. Jadi dia disebut dengan tensai itu bahasa Indonesia apa sih? Jenius gitu. Itu pakai kotokara misalnya. Nandemo shitteiru kotokara ya. Nandemo shitteiru kotokara tensai to yobarete iru misalnya gitu ya. Atau tensai to iwarete imasu gitu ya. Hanya karena dia tahu segalanya sehingga dia disebut jenius gitu ya. Itu kotokara penggunanya seperti itu kurang lebih minasang. Gitu ya. Hai. Ini saya geser di sini untuk penggunaan kotokara. Aduh cukup. Saya kecilkan lagi karena nah ini. Oke, to ieba. To ieba ini berbicara tentang gitu artinya ya. Berbicara tentang atau berbicara seputar bla bla bla. Biasanya to ieba ya gitu ya. Misalnya haru to ieba sakura ga kirei desu ne misalnya. Jika kita ngomongin tentang musim semi gitu ya, maka sakura yang cantik atau sakura ga sugoku kirei ni saite iru misalnya gitu. Jadi to ieba itu berbicara tentang bla 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 gitu ya. Hai, to ieba. Sebelum to ieba ya udah pasti kata benda ya, karena ini ya kata benda, tidak ada kata kerja sebelum to ieba nih. Hai. Oke, lanjut totomoni. Totomoni ini bersamaan atau beriringan ya. Beriringan dengan atau bersamaan dengan. Misalnya contohnya apa ya? So da ne. Yama ni noboru totomoni だんだん綺麗な景色が見えるかなとともに。Sebelum totomoni itu bisa kata kerja minasang nih. Totomoni. Apa contohnya yang paling gampang ya? Sebentar saya cari dulu. Saya pikirkan dulu. Totomoni sudah nih. Yama ni noboru totomoni itu juga sering digunakan nih. Totomoni itu juga antara N2 N3 minasang ya. Jadi sudah nih. Misalnya nih, haru ga kizuku totomo ni skoshi zutsu atataku natte kita ya. Seiring dengan mendekatnya musim semi gitu ya. Jadi bersamaan dengan mendekatnya musim semi, maka suhu semakin hangat. Itu juga bisa nih. Haru ga kizuku totomo ni gitu ya. Jadi totomo ni tenki ga ya atatakaku atau skoshi zutsu atatakaku natte kuru natte kimashita. Misalnya gitu ya. Hai, jadi sebelum totomoni kata kerja minasang kebanyakan. Kata benda juga bisa, cuman penggunaannya beda lagi. So da ne, di N3 mungkin lebih banyak kata kerja digunakan. So da ne, futsuke sukau ne. Hai. Itu dia. Penggunaan totomoni desu. Oke, itu dia soal nomor 4 minasang yombang. Jawabannya tadi yang CD ya. Tsugi kita ke nomor 5. Gobang desu. Nomor 5 ne. 天気予報ではね、天気予報では晴れるに漢字晴れるや晴れるだと言っていたけれど、雨が何々から傘を持っていこう。ini そうだね。agak jelibet ini memang. 1番、降る ini kanji 降るya kanji yang turun artinya. 降るとは限らない。2番、降るわけだ。3番、降らないとは限らない。4番、降らないわけだ。Hai, yang manakah jawabannya menurut minasang? Ya, ini agak susah sih minasang. Chotto muzukashii kamoshirenai. Yang manakah jawabannya? So, furu to wa kagiranai. Furu wake da. Furanai to wa kagiranai.
Hai. Oke, kita jawab saja ya, minasang langsung kotaimashou ne. Jawabannya adalah nomor 3, minasang sambang des. Hai. Oke, nah ini harus tahu konteksnya juga ya. Kalau kita artikan di sini, Tenki Yoho dewa menurut perakiraan cuaca atau di perakiraan cuaca, hareru da to itte ita keredo, ya katanya sih cuacanya cerah gitu ya. Tapi keredo kan tapi ya. Karena nani, kasau motte iko. Ayo kita bawa payung katanya dia gitu ya. Menurut perakiraan cuaca sih sebenarnya cerah ya. Tapi ada tapinya. Ini furanai to wa kagiranai. 降らない、ちょっと待って。雨が降らない。そうだね。はい。OK。雨が降らないとは限らない。Ya. Tidak mesti tidak hujan. Artinya mungkin hujan. Ini agak repot bunponya minasang. Furanai to wa kagiranai. Ya. Tidak mesti tidak hujan, berarti masih ada kemungkinan hujan gitu ya. Jadi kagerana itu artinya tidak terbatas atau tidak ada hubungan, bukan, tidak mesti atau tidak belum tentu ya. Kagirana itu artinya belum tentu gitu ya. Makanya belum tentu tidak hujan, berarti ada kemungkinan hujan kan gitu. Jadi tenki yoho dewa hareru da to itte takeredo ya, menurut perakiraan cuaca sih sebenarnya cerah ya, tetapi ame ga furanai to wa kagiranai karena ya, tidak mesti tidak hujan, ada kemungkinan hujan. Kazamoteiko. Jadi ayo kita pergi membawa payung gitu ya. Oke, itu ya. Jadi agak furanai toa kagiranai. Berarti tidak mungkin atau tidak mesti tidak hujan. Artinya mungkin hujan justru minasang nih. Furanai toa kagiranai. Ya. Itu jadi agak susah nih. Furanai toa kagiranai. Contohnya tidak. Soda nih. Contohnya yang naik, kagiranai. Tidak mesti, tidak hujan. Tidak mesti, apa lagi contohnya ya? No. Soda, ちょっと難しいな. Contoh lainnya. Saya mikir contoh lainnya apa ya? Furanai to wa kagiranai. Arukenai to wa kagiranai. Saberenai to wa kagiranai. Misalnya nih, dia tidak pernah pergi ke Jepang, tapi tidak mesti tidak bisa bahasa Jepang, gitu ya. Nihon ni itta koto ga nai keredo, Nihongo ga shaberenai to wa kagiranai. Gitu ya. Jadi dia memang nggak pernah ke Jepang, tapi belum tentu nggak bisa bahasa Jepang. Ya, mungkin belajar bahasa Jepang. Itu, jadi ada kemungkinan bisa bahasa Jepang gitu ya. Nihon ni itta koto ga nai kedo, Nihongo ga shaberenai to wa kagiranai. Itu dia, minasang bisa ya, seperti itu. Oke, contoh jawaban pertama kenapa tidak benar ini kebalikannya. Furu to wa kagiranai. Tidak mesti turun. Furu to wa kagiranai. Tidak mesti hujan. Berarti hujan. Soda ne. Nomor 1 ini justru furu to wa kagiranai kara ame ga furu to wa kagiranai kara asamoteko. Ini justru mungkin hujan minasang. Soda ne, ame ga furu to wa kagiranai. Saya jelaskannya agak. Saya cari penjelasan yang gampang dulu. Ame ga furu to wa kagiranai. Soda ne. Ame ga furu to wa kagiranai kara justru kebalikan. Apa namanya? Ini artinya kalau diartikan mesti hujan, pasti hujan. Hai. Nah, ame ga furu to wa kagiranai kara kasau motte iko. Karena pasti hujan. Nah, ini antara kalimat pasti dengan hareru, ini kan bertentangan ya, minasang. Kan disebutkan kalau di perakiran cuaca itu kan cuacanya bagus gitu ya. Tetapi karena pasti hujan ya, kan aneh ya, di perkiraan cuaca kan cerah gitu ya. Tapi pasti hujan, jadi ayo pergi membawa payung. Nah, itu kan aneh ya, antara pasti hujan dengan cerah, itu kan nggak sinkron minasang, tidak sejalan.
dengan keredo gitu ya, dengan kata tetapi. Makanya yang namanya hare ada kata pasti hujan. Kalau hare pasti cerah itu mungkin, tapi kalau hare atau cerah pasti hujan itu aneh, ya kan? Jadi kalau hare ada kemungkinan hujan, iya, makanya jawabannya nomor 3. Furanai itu kagiranai, tidak mesti tidak hujan, ada kemungkinan hujan, walaupun perakiraan cuacanya cerah. Makanya jawabannya yang 3. Kalau nomor 1, ini karena cuacanya cerah, menurut perakiraan cuaca, menurut perakiraan cuaca, ya, karena cuacanya cerah, tetapi pasti hujan. Nah, ini aneh. Nomor 1 jadinya. Ngerti maksud saya, minasang? Wakaru kana? Kalau di sini jawabannya kumoru, tapi keredonya tetap nggak cocok sih ya. Jadi karena ada kata keredo kedo ini, jadi jawaban nomor 1 itu nggak nyambung. Dengan kata hare dan ame itu nggak sama, minasang. Nggak sinkron gitu ya. Makanya nomor 1 tidak, artinya jawabannya tidak benar. Salah gitu ya. Nah, nomor 2 ini sama maknanya dengan nomor 1 itu, minasang. Artinya pasti hujan, pasti turun hujan. Ya, wake di sana ini salah satu wake penggunanya. Wake itu ada beberapa penggunanya, salah satu yang menyebutkan alasan karena hujan atau karena tapi sesuatunya itu pasti ya. Suru wake da. Nah, ini pasti. Ini juga sama dengan nomor 1 karena ada kata keredo yang namanya hare nggak pasti hujan. Ada kemungkinan hujan, iya betul, tapi tidak pasti hujan gitu ya. Makanya jawaban nomor 2 juga tidak benar gitu ya. Nah, nomor 4, furanai wakeda, pasti tidak hujan. Nah, ini jadi nggak cocok dengan kata kasamote iko, nomor 4 justru, gitu ya. Kalau dia mengatakan pasti tidak hujan, gitu ya, berarti nggak usah bawa payung, kan? Ini dari sininya, Tenkiho de wa hareru da to itte ita keredo ame ga furanai wakeda kara, ini masih nyambung. Menurut perkiraan cuaca gitu ya, hari ini cerah sih, tetapi pasti tidak hujan. Ya, tapi nggak cocok dengan kiridonya juga sih ya. Dan membawa payungnya itu nggak cocok dengan kalimat nomor 4. Furanai wakeda. Ini kan pasti tidak hujan artinya, gitu ya. Jadi nomor 4 juga tidak sama, tidak cocok sebagai jawaban minasang. Hai. Begitu penjelasannya, bingung. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Menurut perkiraan cuaca gitu ya, cuacanya sih katanya cerah gitu ya. Tetapi ame ga furanai to wa kagiranai kara, tidak mesti tidak hujan, ada kemungkinan hujan. Karena ada kemungkinan hujan, kasau motte iko, ayo pergi membawa payung. Itu dia jawabannya. Hai. ちょっと難しいですね. Agak sedikit susah ya. Oke, lanjut kita ke Rokubang nomor 6, minasang. Hai. 娘がどこに行くか何々々出かけたので心配だ. Hai, 1番ada pilihan itte wa, 2番行ったから、3番言わずに、4番言わなかったもの. Hai, yang manakah jawabannya? Itte wa itta kara iwazu ni iwanakatta mono. Hai, do desu ka? Minasang sudah menebak jawabannya yang mana? Hai. Ja, kotaemashou ne. Kita jawab saja. Kotae wa 3番です. Hai. Iwazu ni ini sama dengan iwanai de, minasang. Hai, iwazuni itu sama dengan zuni, pola kalimat zuni itu sama dengan naide, minasang. Tanpa artinya ya, tanpa atau tidak dengan ya, tanpa. Jadi kalau sama, jadi harus pokoknya dia bentuk perubahannya itu sebelum naide kan harus bunyinya ganti a kan ya, iwa nai. Sama, nai-nya aja dirubah dengan zuni, naide-nya dirubah jadi zuni, iwazuni gitu ya. Artinya sama ya, tanpa atau tidak dengan. Tanpa apa gitu ya, tanpa mengatakan. Nah, kalau di sini diartikan, musume ga, anak perempuan saya, doko ni ikuka iwazu ya tanpa mengatakan kemana dia akan pergi, dekaketa no de shimpai da. Jadi saya khawatir. Kenapa? Karena dia pergi tanpa mengatakan kemana akan pergi. Gitu ya, jadi dia keluar rumah, saya khawatir anak perempuan saya keluar rumah, tapi tidak ngomong dia kemananya. Jadi iwazuni jawabannya, minasang.
Gitu ya, nomor 3. Hai, kalau itewa ini nggak cocok di tengah kalimat ya, karena ada wa-nya ya. Itewa ini harus ada pasangannya apa gitu ya. Misalnya itewa ikemasen gitu ya. Itewa naranai dan seterusnya. Jadi di tengah kalimat itewa itu nggak ada ya. Hai, itakara karena ini justru bertentangan dengan simpainya minasang. Kalau di si musumenya mengatakan karena ini kan takara kan karena mengatakan berarti nggak ada masalah harusnya kan ya. Musume ga doko ni iku ka ittakara dekaketu no desu. Ini nggak cocok ya. Kalau sudah mengatakan mau pergi kemananya nggak perlu simpai kan orang tuanya. Berarti nomor 2 secara konteks tidak pas ya. Hai, nomor 4 iwana kata mono. Mono ini artinya di sini mono itu banyak ya. Tapi kalau di N3 ini menurut saya artinya yang karena minasang. Pasangannya biasanya kata date ya. Ini biasanya di akhir kalimat, bukan di tengah begini ya. Jadi nggak cocok juga. Karenanya ya biasanya untuk anak-anak dan ibu perempuan biasanya ngomong kata mono nih. Artinya karena. Biasanya diikuti dengan pasangannya tuh date. Ya, tapi nggak mesti semuanya sih. Date nani mono gitu ya. Di akhir kalimat atau mong biasanya ya. Bukan di tengah seperti ini. Jadi nggak cocok untuk nomor 6. Hai, jadi jawabannya iwazu ni. ですね。はい。OK、大丈夫かな皆さん。次7番に行きましょうね。Kita ke nomor 7。はい。窓を閉めて何々々鳥が入ってきてびっくりした。ね、はい。1番、寝れば。2番、寝ようと思って。3番、寝たのに。4番、寝ていたら。はい。yang manakah jawabannya? Hai, どうですか窓を閉めて何々鳥が入ってきてびっくりした。Hai. Oke, langsung saja kita jawab ya minasang. Ja desu ne. Kotae wa 2番です。Nomor 2. Ya. Ini pola kalimat ikoke yang bentuk maksud yo to omotte ini sebenarnya lebih banyak pakai omotara ya, tapi saya nggak tahu kenapa di sini pakai omotte ya. Omotara cocoknya ini. Biasanya pakai nani ikoke to omotara kebanyakannya. Ini mungkin karena di tengah kalimat jadi mungkin dia pakai omotte juga nggak apa-apa. Tapi secara makna masih soda nih nyambung lah ya. Tapi nanti juga banyak pakai omotara biasanya minasang nih. Jadi mado shimete neo to omotara ya. Artinya apa? Yo to omotte atau yo to omotara ini begitu akan. Jadi semacam ketika kita bermaksud melakukan sesuatu gitu ya, ternyata ada kejadian kedua atau kejadian setelah. Ada kejadian yang waktunya itu berdekatan dengan apa yang ingin kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau di sini mado shimete neo to omotte ya, begitu saya menutup jendela dan bermaksud akan tidur, tiba-tiba tori ga haite kite bikurista. Saya kaget karena ada burung yang masuk di dalam. Jadi begitu dia akan bermaksud tidur, tiba-tiba ada peristiwa burung masuk. Jadi ada dua peristiwa yang satu yang akan kita lakukan dan terjadi peristiwa apa gitu ya yang beriringan dengan itu, yang berdekatan dengan itu. Makanya pakai kata yo pola kalimat ikoke yo to omotte atau yo to omotta. Minasa omotara, kebanyakan omotara sih ya. Hai. Jadi mado shimete neo to omottara juga boleh gitu ya. Mado shimete neo to omotte juga boleh. Tori ga haite kite bikkuri shimashita. Jadi begitu saya nutup jendela, terus begitu saya akan mulai tidur atau akan tidur, ternyata ada burung masuk dan saya kaget. Ternyata ada burung di dalamnya gitu ya. Jendela udah ditutup, begitu dia akan masuk ternyata ada burung di dalam dan dia kaget. Itu biasanya minasang penggunaan yoto omotara. Yoto omotara. Nereba, ini nereba berarti kan jika tidur ya, atau kalau tidur, ini juga nggak cocok ya. Mado shimete nereba, ya jadi ada peristiwa ininya, jadi nggak apa namanya ya. Yang namanya ba kan persyaratan ya, minasang. Pola kalimat syarat bersyarat gitu kan ya. Nah, jadi ini Ichibang tidak cocok. Ini bang neta noni ini kan artinya meskipun ya kan. Padahal lah ya gampangnya. Padahal saya telah tidur, ada burung, nggak cocok lah ya, aneh. Ini bang nete itara, ini sebenarnya agak-agak mirip ya, dengan tara yang omotara. Cuman ini berarti karena pola kalimat te ita, berarti sedang, soda nih, coto heng desu ne. Nete itara, seandai
Maksudnya sedang tidur. Ya, secara makna sih aneh ya. Cuman ra-nya masih so nih. So, mado shimete nete itara. Berarti dia udah tidur, minasang. Terus di sini nggak nyambung dengan bikuri shitanya ya. Udah tidur kaget. So nih. Udah tidur. Udah tidur. Kalau udah tidur gimana tahu dia ada burung masuk ya? Betul kan ya? Nete itara. Mado shimete nete itara. Tori ga haite kite bikuri shimashita. So nih. Secara makna udah seandainya sedang tidur. Mencoto okasi nih. Aneh ya. Nah, jadi tetap yang nomor 2 yang jawabannya ya. Mado shimete nyo, berarti kan belum tidur ya. Begitu tahu, pas akan tidur ternyata ada burung di dalam dan dia kaget. That's the best answer. Itu jawabannya paling benar ya. Hai. Oke, itu soal nomor 7, Nanabang. Tsugi, 8 bang ni ikimasu ne. Kita ke nomor 8. 8番です。はい。病院で検査した結果、医者に食べ物のアレルギーだと、何々何々。はい。1番言いました。2番言われました。3番言わせました。4番言わせられました。Wah, ini repot ya. Hai. Ja, silakan pilih dulu jawabannya minasang yang mana. Imashita, iwaremashita, iwasemashita, iwaseraremashita. Hai. Do desu ka? So ini agak repot ya jawabannya. Sebenarnya nggak susah tapi repot ya karena mirip-mirip nih. Oke, saya jawab saja ya minasang. 8番の答えは2番ですね。はい、iwaremashita. Ini kan bentuk bentuk ukemi kan ya, dikatakan. Ya. Jadi byoing de kensao shita kekka, hasil dari saya meriksa kesehatan di rumah sakit gitu kan ya artinya. Isa ni tabemono no alergi da to iwaremashita. Dokter mengatakan atau dikatakan oleh dokter bahwa saya itu alergi makanan gitu ya. Dan di sini partikelnya sudah benar pakai ni ya. Berarti hal tabemono no alergi itu dikatakan oleh si dokter ini oleh ya. Jadi isani tabemono no alergi da to iwaremashita. Dikatakan oleh dokter ini alergi makanan gitu ya. Hai. Imashita ini kan mengatakan ya, partikelnya harusnya nggak nih di sini ga atau wa, mungkin masih oke lah ya. Isawa atau isa ga ya. Isa ga tabemono no alergi da to imashita. Itu masih oke, partikelnya ga di sini gitu ya. Cuman karena di sini sesuatu, jadi kenapa pakai ukemi iwaremashita? Karena apa ya? Makanan alergi, dia ada semacam yang namanya penyakit kan bukan hal yang bagus. Berarti kebanyakan iwaremashita itu sesuatu yang menurut pembicaranya hal yang tidak diinginkan atau yang kurang-kurang bagus gitu ya. Itu salah satu penggunaan dari ukemi minasang. Jadi nomor 1 ini tidak cocok juga. Nomor 2, iwasemashita. Iwasemashita ini kan shieki ya minasang, mengizinkan atau menyuruh. Ada 2 maknanya kan, mengizinkan atau menyuruh. Menyuruh berbicara. Ini juga aneh ya. Secara makna ini aneh. Masa dokternya nyuruh dia ngomong karena ada hasil pemeriksaan? Ini nggak aneh ya. Sangat aneh ya, nggak cocok. Iwasemashita itu bentuk shieki minasang. Shieki silakan dicari kalau lupa di video saya yang lama, entah 2 tahun yang lalu mungkin ada penjelasan shieki, silakan dilihat lagi. Artinya mengizinkan atau menyuruh gitu ya. Menyuruh, kalau ini berarti menyuruh mengatakan atau mengizinkan mengatakan. Jadi nggak cocok. Yongbang, iwaseraremashita ini shieki ukemi ini juga ada di video saya beberapa tahun yang lalu. Silakan dicek lagi. Iwaseraremashita ini shieki ukemi artinya disuruh atau diizin. Ya disuruh lah ya. Disuruh apa gitu ya sesuai dengan kata kerjanya. Kalau ini berarti disuruh mengatakan. Ini juga harusnya ada kalau iwaseraremashita ini ada siapa yang menyuruh dan siapa yang disuruh. Di sini kan ya kali masa kita disuruh mengatakan apa di sini nggak ada yang apa namanya nggak ada penjelasan yang jelas ya. Jadi nomor 4 juga nggak cocok. Iwaseraremashita misalnya disuruh mengatakan, jarang ya. Biasanya gini loh contohnya, saya disuruh belanja oleh ibu gitu ya. Jadi ada jelas ada yang nyuruh siapa, yang disuruh siapa, dan ngapainnya ada jelas di situ.
urutannya ya. Di sini nggak ada, jadi nggak cocok minasang nomor 4. Jadi ini bang di sini iware masta. Hai, itu dia Hachibang. Silakan dibuka lagi Shieki Ukemi. Saya tidak ngulang lagi detail di sini, soalnya itu pembahasannya sangat cukup lama ya. Jadi silakan di video saya sebelumnya udah ada, atau video lain juga silakan di. Minani Hongo, Shieki Ukemi nggak ada kayaknya. Shieki aja nih, Soda nih. Hai, itu ya. Ja, 次 Q bang, kita ke nomor 9 ya. Q bang, des. Hai, kalau di dalam kurung di sini ini dibuat kurung seperti ini, berarti ini situasinya minasang ya. Hai. Sensei no otaku, ini kanji otaku. Sensei no otaku kara kairu toki. Ketika akan pulang dari rumah sensei, otaku itu rumah untuk penyebutan yang orang kita hormati gitu ya. Jadi bukan iye tapi otaku lebih cocok. Sensei no otaku kara kairu toki. Ketika akan pulang dari rumah sensei. Terus ini ada watashi dan sensei no oto. Jadi ada dua ya. Saya watashinya ngomong kyou wa iro-iro na oishii ryori gochisu sama deshita, kata si watashi. Terus sensei no oto, suami si sensei mengatakan, iye, kochira koso tanoshikatta desu yo, mata itsu demo nani nani nani. Hai, 1番ada pilihan oide deshou ka, 2番oide kudasai, 3番oide ni narimasu ka, 4番oide de gozaimasu. Hai, ini penggunaan songkeigo, kenjogo, minasang. Di ujian wajib ada biasanya. Minimal 1 soal, itu wajib ada, songkeigo, kenjogo. Hai, silakan dipilih jawabannya yang mana? So da ne, muzukashii kamo na. Hai, dou desu ka? Kotaemashou ka? Kita jawab. Ja, jawabannya adalah 2番ですね。oide kudasai. Nih, oide kudasai ini sama maknanya dengan kite kudasai, minasang. Silakan datang nih, onaji imi desu. Cuman oide kudasai ini untuk yang menghormati lawan bicaranya. Ada di sensei di sini. Sebenarnya di sini apa ya? Selain untuk menghormati, juga ucapan yang lebih halus ketimbang kite kudasai, gitu ya. Jadi pakai oide kudasai itu kedengaran lebih apa ya? Menghormati yang akan disuruh datang berikutnya, gitu ya. Kite kudasai juga nggak salah ya, cuman di sini kan nggak ada pilihan kite kudasai, yang adanya oide, jadi cocoknya oide kudasai. Ini mata itsu demo oide kudasai. Jadi silakan datang kapan-kapan pun kamu mau gitu ya. Mata itsu demo oide kudasai ne, gitu ya. Hai, gitu dia. Oide deshou ka ini, so da ne, ini nanya ya minasang. Oide deshou, mata itsu demo oide deshou ka. Coto aneh ya. Apakah kamu akan datang lagi? Itsu demo. Nah, itsu demonya nggak cocok dengan ichibang nih. Terus, oide ni narimasu ka? Oide ni narimasu ka ini, so da ne. Arimasen nih. Oide ni narimasu ka menurut saya ini nggak ada ya. Karena apa? Ini double-double ya. Ni narimas itu udah songkeigo. Oide ni itu udah songkeigo dari kuru, kimas. Jadi, oide ni narimasu ka coto. Oide ni narimasu ka? Oide ni narimasu ka? Nayo na. Itu mantan ya. Satu lagi bentuk oide kudasai. Mata itsuka oide kudasai. So da ne. Oide ni narimasu ka? Ini juga masih pertanyaan ya. Harusnya ada jawaban berikutnya apa ya? So da ne. Oide ni narimasu ka? Itu okasi nih secara penggunaan kalimatnya tidak ada nih. Oide ni narimasu ka? Kecuali ada jawabannya lagi apa di sini, masih mungkin ya kita lihat kalimat next-nya itu apa. Mungkin masih ada kemungkinan ya. 4番, oide de gozaimasu. Ini justru, de gozaimasu ini justru merendah ya. Kenjogo, apabila kita yang melakukannya. Ini juga aneh ya, udah oide malah de gozaimasu, tidak ada pasangannya. Ini sangat-sangat aneh nomor 4 nih. Arimasen. Oide de gozaimasu, arimasen. Tidak ada minasang. Jadi jawabannya oide kudasai. Hai. Itu dia untuk soal Bunpo Mondai 1, minasang. Cotto menghabiskan waktu yang banyak ya. Ya namanya menjelaskan ya, jadi sedikit rumit. Hai. Oke, Mondai 1 warimashita. Kita lanjut ke Mondai, masih ada, sumimasen. Cotto mate. Masih banyak minasang. sorry. Lanjut ke soal nomor 10 ya. Sumimasen. 10 bang. Di sini ada ko dan di sini oya ya, berarti percakapan antara anak dan orang tua minasang. Si anaknya ngomong tadaima kata gitu ya. Ibunya okaeri ya.
ame, mada futteru? Kata si ibunya, orang tuanya. Demo kasa o sasu nani-nani janai yo. Gitu kata dia. 1番hodo, 2番koto, 3番mono, 4番yo. Yang mana jawabannya menurut minasang? Dochira desho ka? Hai. Oke, kita jawab saja langsung minasang ya. Hai, jawabannya adalah nomor hai. Ichibang desu ne. Nomor 1 ya minasang. Nah, kenapa jawabannya nomor 1? Nah, di sini sebenarnya ada kata janai ya, kalimat negatif. Kalau kita artikan ya, tadaima gitu ya, saya pulang, kata anaknya, terus orang tuanya okaeri, ya selamat pulang kata ya. Ame, mada futteru, masih turun hujan, kata dia gitu ya. Terus anaknya bilang, demo, iya, tetapi kasau sasu hodo janai yo. Kasau sasu ini apa namanya? Membuka payung gitu ya. Jadi kasau sasu hodo janai yo artinya tidak bahasa Indonesianya susah ya. Demo kasau sasu hodo janai yo. Masih hujan sih di luar tapi nggak perlu sampai membuka payung. Itu artinya minasang. Kasau sasu hodo dewanai juga boleh, dewanai atau janai. Pokoknya setelah hodo itu kalimat negatif. Kasau sasu hodo dewanai atau kasau sasu hodo janai yo. Masih hujan sih di luar tapi nggak perlu sampai buka payung. Itu maksudnya. Hodo itu semacam sampai, sampai tidak gitu ya. Pasangannya saya tulis di sini dulu, coba mati kudasai. Titik-titik hodo titik-titik. Kenapa enter sini? Dewanai atau janai sama aja ya. Janai sama dewanai kan sama. Artinya tidak sampai atau tidak perlu juga bisa nih. Jadi di sini ameo kasau sasu hodo janai yo, tidak mesti atau tidak perlu atau tidak sampai perlu buka payung gitu maksudnya minasang. Gitu ya. Contoh lain misalnya apa ya? Misalnya nih saya sakit kepala gitu ya, tapi tidak sampai harus libur sekolah misalnya, berarti atamaga itai kedo, biasanya ada kata kedonya, demonya gitu ya, kontras kan ya. Atamaga itai kedo gakko o yasumu hodo dewa nai. Jadi sebelum hodo itu futsuke ya minasang, pola kalimat biasa yasumu. Oke. Jadi nih bisa seperti ini. Atamaga itai kedo, kepala saya sakit sih. Demo, tapi gakko yasumu hodo dewa nai. Tidak mesti libur sampai libur sekolah gitu ya. Maksudnya masih bisa tahan lah, walaupun kepala sakit masih bisa tahan untuk belajar, maksudnya gitu. Itu ya, pola kalimat hodo dewanai atau hodo janai. Hai. Kalau di sini kita pilih koto, kasau sasu koto janai. Ini koto janai ini artinya koto janai, koto dewanai. そうだね。ちょっとおかしいな。見ることではない。そうだね。tidak perlu nih. Demo, kasau sasu koto janai yo. Koto ini sebenarnya masih, ada kemungkinan nih. Demo, kasau sasu koto janai. Soka. Koto bisa, sebenarnya kalau nggak ada kata demo, kasau sasu koto janai yo, ini bisa minasang. Artinya tidak perlu membuka payung. Cuman, karena di sini ada kata demo, nih, koto janai itu jadi tidak, ada yang lebih tepat yaitu hodo. Gitu maksudnya. Jadi hodo ini antara ada kontras kalimat sebelumnya dengan kalimat hodonya. Nah, kontrasnya di sini ame ga futeiru, tetapi nggak sampai harus buka payung, gitu ya. Itu kontrasnya di situ. Ada kata demo. Nah, kalau koto ini koto janai. Sasau koso koto, tidak, artinya tidak perlu. Sebenarnya pasangannya ini koto des. Teman-teman, tegami o kaku koto dewa nai. Koto dewa nai ini artinya tidak perlu. Nah,
Kan ada mirip-mirip ya dengan hodo. Cuman ini tidak perlunya ini tidak ada membandingkan minasang atau tidak ada kalimat kontras sebelumnya. Jadi misalnya gini, misalnya eh contohnya nih, misalnya di sekolah atau di tempat kerja ya. Apa contohnya ya? Coto mate kudasai. Misalnya yang koto nggak ada perbandingan kata demo-demonya di sebelumnya, nggak ada kontras sama sekali. Contohnya misalnya yang sudah mengerjakan PR tidak perlu misalnya ya, yang sudah mengirim email tidak perlu ngomong ke tidak perlu lapor lagi misalnya gitu ya. Meru wo okutta hito wa sensei ni iu koto de wa nai. Misalnya gini ya, ini yang koto de wa nai atau koto janai sama aja ya. Meru okutta hito wa sensei ni iu koto de wa nai. Jadi yang sudah mengirim email tidak perlu lagi untuk ngomong ke senseinya. Tidak perlu melapor lagi. Hokoku lah ya di sini. Hokoku suru. Hokoku itu kan melapor ya. Hokoku suru koto dewa nai. Tidak perlu lagi. Jadi maknanya agak sedikit mirip dengan hodo ya. Cuman hodo itu ada kontrasnya itu yang membuat kenapa jawaban nomor 2 nggak cocok di bunpo ini minasang di soal nomor 10. Itu ya. Itu yang perlu dicatat. Hai. Itu dia kenapa koto dewa nai tidak jawabannya ya. Oke, mono dewa nai. So da ne, mono dewa nai. Kasa o sasu mono dewa nai. Contoh nih, mono dewa nai wa, ini pola kalimat yang beda lagi sebenarnya. Ini contoh mate kudasai, kakunin shimasu ne. Contoh kalimat yang mono dewa nai, contoh kangaimasu ne. Mono dewa nai itu digunakan karena ya, contoh mate, karena tidak. So, mono dewa nai atau mono janai ini artinya mono janai atau mono dewa nai sama saja. Ini bun poin 2 sebenarnya ya. Tidak seharusnya minasang. Tidak seharusnya mungkin lebih tepat ya saya ngartikannya. So, ne. Mono janai. Misalnya gini, ningen wa chotto matte ne. Ningen wa uru mono dewa nai. Manusia itu bukan untuk atau tidak seharusnya untuk dijual beli misalnya ya, zaman dulu kan perbudakan misalnya gitu ya atau misalnya orang itu tidak seharusnya dilihat dari penampilannya saja misalnya hito wa gaiken de handang suru mono dewa nai gitu ya itu mono dewa nai atau mono janai. Apalagi contohnya itu sih yang paling gampang ya. Orang itu tidak seharusnya dipandang dari luarnya. Hito wa gaiken de handang suru mono dewa nai. Itu ya. Bunpain 2 sih ini sebenarnya mono janai ya. Oke, yo janai ini yo janai wa nggak ada sih ya. Kasau sasu yo janai. Coto okasi nih. Ini bunpoi aneh ya. Nggak ada ya. Yo janai wa nai nah. Hai, jadi semacam jebakan aja nomor 4. Hai, jadi jawabannya ichibang nih. Demo kasau sasu hodo janai yo. Hai. Sugi, 11 kita ke nomor 11 nih. 11 dajobu jika masih ada. Oke, ya masih mantap ya. Lanjut nomor 11. 11 Coto mate. Hai. Hikkoshi no mae no zenjitsu nih. Hikkoshi no zenjitsu. Ini hikkosu hito dengan tonari no ie no hito. Hikkosu hito berarti orang yang pindah. Ini berarti ini ada situasinya minasang. Hikkoshi no zenjitsu berarti 1 hari sebelum atau sebelum hari pindah gitu ya. Orang yang pindah ngomong sumimasen. Tonari no mono desu. Ini bacanya mono ya minasang kalau berdiri sendiri begini. Tonari no mono desu ga ashita hikkoshi de nimotsu wo kuruma ni noseru no ni 空いている駐車場を1時間ほど何々ですが
Terus tonari no ie no hito, orang sebelah rumah mengatakan, Gozenchu nara tsukatte inai node kamaimasen yo. Hai, jadi kita perlu mengisi yang ini. 1番使わせていただきたい。2番使っていただきたい。3番使わされる。4番使われたい。Ini juga susah, ini masih melibatkan shieki yang tadi, minasang, yang nomor berapa tadi ya? Hai hai. Tuh desu ka, minasang? Yang manakah jawabannya? Ja. Kataemashou. Kita jawab ne. Ja. Oke, jawabannya adalah tsukatte itadakitai ne. Hai, 1番です。使わせていただきたいんですが, Nah, 使わせていただきたいini artinya izinkan saya saya ingin diizinkan menggunakan. Repot ya. Jadi shieki ditambah dengan te itadakimasu misalnya, atau te moraimasu juga sama. Ini artinya minta izin sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kita minta izin ke orang untuk melakukan apa, itu pakai shieki dirubah ke bentuk te ditambah itadakimasu atau moraimasu. Itu bisa. Jadi di sini si orang yang pindah kan ngomong sumimasen, permisi gitu ya. Tonari no mono desu ga, saya orang sebelah katanya gitu ya. Ashita besok hikoshi de, saya akan pindah. Nimotsu kuruma ni noseru no ni, untuk mengangkut barang-barang ke mobil. Aiteiru chūshājō 1 jikan hodo tsukawasete itadakitai n desu ga, saya minta diizinkan untuk menggunakan parkir kurang lebih selama 1 jam, atau tempat parkir yang kosong, kata gitu dia. Katanya gitu. Terus orang sebelahnya ngomong, Gozenchu nara tsukatte inai node, kalau pagi, selama pagi, itu nggak dipakai, jadi silakan, tidak masalah. Kamaimasen itu artinya tidak apa-apa. Kamaimasen yo, tidak apa-apa. Jadi shieki ya ditambah dengan dirubah ke bentuk te, tsukawasete. Tsukawase masukkan shieki. Tambah te, moraimasu atau itadakimasu, ini sebenarnya sama saja. Minasang, tsukawasete itadakitai itu mohon izinkan saya atau diizinkan menggunakan gitu ya. 1 jikan hodo tsukawasete itadakitai n desu ga, mohon izinkan saya untuk menggunakannya selama 1 jam kurang lebih. Hodo itu kurang lebih ya. 1 jikan hodo tsukawasete itadakitai n desu ga. Jadi yang menggunakan siapa? Yang hikoshi no hito. Minta izin ke siapa? Tonari no hito, ke orang yang sebelah punya rumah. Tsukawasete itadakitai. Nah, kalau nomor 2, penggunaan te itadakitai berarti ini gitu ya. Nibang tsukatte itadakitai ini berarti yang menggunakan justru yang orang ini. Tonari no ie no hito. Ya. Jadi tsukatte itadakitai itu berarti lawan bicaranya yang menggunakan, bukan yang ngomong. Misalnya apa lagi ya? Contohnya ya. Tsukatte moraitai. Ini sama kan artinya dengan tsukatte moraitai. Misalnya nih, yang gampang lah, saya ambil contoh yang te. Bentuk te ditambah itadakitai atau te moraitai gitu ya. Contohnya, saya buat masakan. Atau saya buat kue lah, keki gitu ya. Terus kekinya itu saya bawa ke tempat kerja. Terus kita pingin orang-orang di sekitar kita itu makan makanan kita. Kita itu ingin mereka itu makan dengan tanpa paksaan gitu, minasang. Nah itu tabete moraitai. Minasang ni tabete moraitai. Ini contoh gampang penggunaan te moraitai atau itadakitai. Sama aja, cuman itadakimasu kan lebih sopan ya. Minasang ni tabete tabete moraitai. Atau sama aja, moraitai sama itadakitai sama, minasang. Cuma itadakimasu kan lebih sopan. Jadi saya ingin minasang makan makanan saya ini gitu ya. Gitu. Itu penggunaan te moraitai sama te itadakitai desu. Jadi tsukatte itadakitai kalau di sini berarti kebalik. Justru yang make itu yang tonari no hito.
Ini agak susah sih memang ya, bagi orang Indonesia ini penggunaan te morai tai sama te itara kita yang mungkin agak sedikit membingungkan gitu ya. Kapan-kapan saya buat videonya sendiri kali ya, biar lebih. Di Jepang sering digunakan padahal kalimat ini. Tapi orang Indonesia memang agak jarang yang menggunakan ini, karena dalam bahasa Indonesia itu padanannya hampir satu kasih. Jadi sesuatu yang padanannya agak susah dalam bahasa kita, itu kita justru makanya jadi agak bingung kan. Supaya agak mudah ada padanannya, jadi kita bisa membayangkan gitu ya, bisa mengimajinasikan gitu ya. Minasan ni tabete moraitai. Saya ingin makanan saya dimakan gitu ya. Jadi jawabannya nomor ichibang. Tsukawasareru ini berarti tsukawasareru diizin. Soda nih. Diizinkan pakai. Ini nggak minta izin ya. Tsukawarerun desu ini nggak cocok dengan ang desu ga-nya, nggak masuk. Biasanya yang apa namanya? Yang mate nih laptop saya kirechatte. Mate kudasai. So, biasanya yang suka wasete itara kita itu banyak digunakan untuk minta izin minasang. Gitu ya. Biasanya polanya sering kali diikuti oleh eng desu ga, gitu ya. Jadi nomor 3 ini nggak ada, jarang sekali. Bukan jarang ya, agak aneh. Sukawasarirun desu ga itu nggak ada. Nai desu ne. Polanya pola shikyuken di sini ya. Cuman untuk minta izin tidak digunakan itu. Terus nomor 4 tsukawaretaing desu ga, ingin dipakai. Tsukawaretaing desu ga, ingin dipakai. Ingin dipakai. ちょっと待って。使われたいんですが、ない。これもないですね。はい。Oke, sebenarnya ichibang ini, tsukawasete itadakitai desu ga, itu sebenarnya sama tsukaitai desu ga, itu sama sebenarnya minasan dengan kata tsukai. Saya ingin memakai. Cuman nggak ada, kalau kita langsung pakai kata tsukaitai, ini nggak ada kesan kita untuk minjem. Jadi nggak ada basa-basinya gitu ya. Jadi langsung aja saya ingin pakai gitu. Jadi lebih strict gitu ya. Ichijikan hodo tsukaitai desu ga itu sebenarnya bisa juga ya. Cuman di situ nggak ada mana izinnya. Nah, sedangkan tsukawashite itadakitai desu ga itu ada mana minta izinnya. Dia ingin pakai tapi ada izinnya dulu, minta izin. Kesannya begitu. Jadi secara perbedaan arti dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Cuman dalam bahasa Jepang itu nuansanya berbeda. Antara tsukawashite itadakitai desu ga dengan tsukaitai desu ga itu nuansanya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia maknanya masih mirip, yaitu minta izin atau dia ingin pakai parkiran yang kosong itu selama kurang lebih 1 jam gitu ya. So dane, ya karena berkali-kali saya bilang ya, bahasa Jepang tuh selain mengandalkan bunpo juga dalam berbicara sehari-hari itu mengandalkan perasaan bahasa Jepang itu. Nih, termasuk yang tsukawashite itadakitai itu ada nuansanya ya, kesannya memang sangat minta izin untuk memakai gitu ya. Hai. Itu dia, kapan-kapan saya bahas tersendiri kali ya tai ini ya, temorai tai tsukawashite kita nih. Hai. Itu nomor 11 agak susah ya, sedikit rumit. Ja, tsugi 12 bang, kita ke nomor 12. Hai. Ini kondisinya seperti ini, bamengnya. Sports sensu no interview de. Ini dalam interview ke atlet olahraga. Ada reporter itu reporter minasang. Ada reporter dan di sini Suzuki Senshu berarti si atletnya gitu ya. Reporternya bilang Suzuki Senshu yusho omedetou gozaimasu. Ya, selamat atas yusho. Yusho itu menang atau kemenangan minasang. Terus Suzuki-nya bilang arigatou gozaimasu, terima kasih. Minasan ga ouen, ini kanji ouen shite nani okage de saigo made gambaru koto ga dekimashita. Hai. Yang manakah jawabannya? 1 bang kudasaru, 2 bang kudasatta, 3 bang kudasatte, 4 bang kudasai. Ini berasal dari kata yang sama ya, kudasaru. Cuman yang mana yang benar? Apakah bentuk ru, bentuk tate, atau bentuk sai? Hai. Oke, kita jawab saja ya, minasang. Jawabannya ini sebenarnya gampang ya, karena ada kata okagede. Okagede ini artinya berkat gitu ya, atau karena. Tapi karenanya itu hasilnya atau akibatnya itu sesuatu yang baik, minasang. Jadi ini pasangannya adalah, tergantung kalau sudah terjadi berarti kata bentuk ta. Tapi kalau akan, sudah nih.
kebanyakan sih sudah terjadi di sini. Dakara 2番答えね. Jawabannya nomor 2. Kudasata berarti sudah oeng. Oeng itu kan sudah disupport berarti kan ya. Sehingga dia menang, makanya pakai ta. Arigatou gozaimasu minasan ga oeng shite kudasata okage de berkat support minasan semuanya. Saigo made gambaru koto ga dekimashita. Saya bisa berjuang sampai akhir gitu ya. Kudasaru berarti belum disupport ya, belum menang berarti, makanya nggak cocok. Kudasate okage nggak ada. Jadi kata bentuk T ketemu okage itu nggak ada minasan ya. Kudasai juga nggak ada. Kudasai ini di akhir kalimat kan ya, te kudasai, nggak ada tengah-tengah seperti ini gitu ya. Jadi ini lebih mudah sih sebenarnya ya. Oeng shite kudasata okage de. Kebanyakan kata kerja bentuk tak yang dipakai untuk okage de. Ada lagi bentuk ru bisa nggak ya? Coba mate. Enggak lah ya, yang namanya OKGD berkat berarti kan sudah dilakukan kan ya, ada hasilnya, makanya pakai bentuk tak lebih pas. Hai, itu dia untuk soal nomor 12, saya rasa tidak terlalu sulit lah ya, ada kata OKGD ini. Selain kata-kata bentuk tak, bentuk kata benda juga bisa. Misalnya oin, minasang no oin shi, minasang no oen no OKGD tanpa shi, tanpa kuda itu bisa ya, terutama untuk kata kerja ketiga yang bisa diambil kata bendanya saja itu boleh pakai langsung, tapi ada no-nya di sini. Minasang no okagede juga bisa ya, minasang no okagede berkat minasang semuanya gitu ya, itu juga bisa. Jadi ada no-nya kalau dia kata benda minasang. Hai, itu saja sih ya, just info. Oke, selesai untuk Bundai 1. 12 soal aja pembahasannya 1 jam minasangnya. Hai. Oke, berikutnya Mondai 2. Seperti biasa di Bunpo itu ada Mondai yaitu bintang-bintang di mana kita menyusun kalimat dan kata yang di bintang itu itulah yang menjadi jawabannya minasang. Hai. Oke, Ichiban kita mulai ya. Ada kata gohang bintang dan oite kudasai. Ichiban owattara, 2番 tabe, 3番 aratte, 4番 osarau. Kalau ini minasang selain memang harus mencocokkan bunponya, juga cocokkanlah kata bendanya di mana, kata kerjanya di mana, pasangannya yang mana gitu ya. Jadi ini kalau tips dari saya harus banyak-banyak membaca-baca kalimat dan latihan soal. Kalau enggak, minasang mungkin bisa nyusun kalimatnya, cuman butuh waktu agak lama jadinya. Jadi sering-sering latihan. Oke, ini langsung saya jawab saja lah ya. Gohang o di sini tabe. Ichiban pasangannya nih, tabe owattara maksud saya, osara o, ya ada kata kerja masih yang tersisa di sini nomor 3, osara o aratte oite kudasai. Ini nih ya. Jadi gohang o tabe owattara, minasan pola kalimat kata kerja mas ditambah owatta, masih ingat ya, waru, selesai apa gitu ya. Jadi gohang o tabe owattara, kalau sudah selesai makan, tabe owattara, gohang o tabe owattara, kalau sudah selesai makan, osara o aratte oite kudasai. Tolong cuci piring seperti sedia kala atau seperti bersih sebelumnya gitu ya. Aratte oite kudasai. Jadi, nah jawabannya karena di bintang ini adalah nomor 1, maka minasan jawabnya Ichiban gitu ya. Gohan o tabe owattara, osara o aratte oite kudasai. Hai, itu dia jawabannya Ichiban desu ne. Kita ke artinya tahu ya, setelah jika selesai makan gitu ya, maka tolong cuci piring sampai bersih seperti semula untuk penggunaan berikutnya, maksudnya itu ya, oite kudasai. 2番 watashi wa kare nani 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 kara ryugaku suru no ga fuan nan desu, kata dia. Ini kanji ryugaku. 1番英語が、2番ではない、3番上手、4番ほど. Hodo muncul lagi di sini yang ketemu dewa nae minasang. Berarti itu harus bareng kan ya. Oke, jawabannya kalau kita susun, watashi wa kare hodo. Kare hodo. Chotto matte ne. Kare, so da ne. Watashi wa kare hodo. So da ne. Eigo ga jouzu dewa nae. 違う。待って、1番。これ、違う。セサランです。ちょっと、はい。私は、彼ほど、英語、1番ね。英語が上手ではないから、留学するのが不安なんです。
Karena ya saya atau karena bahasa Inggris saya tidak sepintar dia gitu ya. Kare hodo jouzu eigo ga jouzu dewa nai kara ryugaku suru no ga fuang nan desu. Saya khawatir untuk fuang kan khawatir ya, untuk ryugaku untuk belajar ke luar negeri. Khawatir kenapa? Karena bahasa Inggrisnya tidak sepintar dia nih. Watashi wa kare hodo ini ego ga jouzu dewa nai kara ryugaku suru no ga fuang nan desu. Jadi jawabannya nomor 3. Berarti kita diisi di lembar jawaban sambang desu ne. Watashi wa kare hodo eigo ga jouzu dewa nai kara ryugaku suru no ga fuang desu. Kare hodo benar ya. Ini 4 hodo ichibang eigo ga nihon eigo ga jouzu dewa nai. Iya benar. Oke. Hai, itu dia untuk jawaban nomor 2 sambang desu ne. Hai. Tsugi, sambang ada kaiwa nih, ada Ota-san dengan Takeda. Ini kanji Takeda ya. Takeda-san wa renkyu chu nani o shimashita ka? Itsumo shigoto ga taihen de nani 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 ita yo? Yang mana itu pilihannya minasang? Takeda-san wa renkyu chu selama liburan beruntun ya. Renkyu chu itu liburan beruntun. Renkyu itu liburan beruntun. Cu-nya berarti selama liburan beruntun. Nani o shimashita ka? Kamu melakukan apa? Itsumo selalu shigoto ga taihen de karena pekerjaan selalu capek gitu ya, berat. Sei, ja, taihen de tsukarete iru kara nete bakari iru. そうだね。いつも仕事が大変で疲れているから、寝てばかりいたよ. Ya, karena udah terjadi, makanya pakai ita di situ ya, bukan iru. Jadi, karena kita ambilkan dari sini. Karena saya capek ya, tsukarete iru kara, karena saya capek, karena pekerjaan yang berat, nete bakari ita yo, saya tidur-tiduran saja. Jadi pola kalimatnya, kata kerja bentuk bentuk T, bentuk T, ditambah bentuk T bakari iru. Ini artinya cuman minasang. Cuman melakukan apa gitu ya. Cuman itu saja yang dilakukan. Berarti kalau di sini nete bakari itayo. Jadi saya cuman tiduran saja. Jadi ini bakarinya hati-hati ya. Ini sebelum iru atau ini bisa iru bisa ita tergantung. Kalau sudah terjadi berarti ita. Imasta. Kalau belum berarti imas. Nete bakari imasu atau nete bakari iru ita. Gitu ya. Nete bakari. Jadi kata kerja bentuk T tambah bakari tambah iru artinya melulu. Melulu tau mana? Itu saja ya, melulu. Jadi tidur melulu, saya tidur saja gitu ya. Cuman tidur gitu ya. Itu pola kalimatnya. Jadi jawabannya yombang di bintang ini minasang. Itsumo shigoto ga taihen de tsukarete iru kara nete bakari ita yo. Hai, itu jawabannya yombang desu. So da ne. Tsugi, kita ke soal nomor 4, yombang desu. お酒を飲んでもいい違うので、海外旅行をするときは気をつけた方がいい。はい、1番にbacanya nenrei, 2番国、3番は、4番によって。そうだね。お酒を飲んでもいい。そうだね。kita jawab saja lah ya, minasang. Osake o nonde mo ii nenrei wa. Ini gampang sih ya. Kuni ni yotte chigau no de, kaigai ryoko suru toki wa kiotsuketa hou ga ii desu. Itu jawabannya 2 bang. Nah, kalau diartikan, osake o nonde mo ii nenrei wa, jadi usia yang boleh minum sake itu, kuni niyotte chigau no de, karena berbeda menurut negaranya. Niyotte ini menurut artinya minasang. Menurut negaranya itu berbeda-beda ya. Kalau di Indonesia misalnya 17 ya. Berapa sih kalau di 18 wakan lah. Berapa? Kalau di Jepang kan 20 ya baru bisa minum sake.
違うので、海外旅行するときは気をつけた方がいいです。Kalau pergi ke luar negeri jalan-jalan gitu ya, traveling, maka harus hati-hati. Gitu. Karena menurut negaranya, usia bisa minum sake itu berbeda. Indonesia 何歳皆さんわかんないけど、18歳か 17? うん、わからない。私お酒飲んでないからわからないです。はい。Itu dia jawabannya 2番ですね。nomor 2. Oke, 次、最後です。はい、nomor terakhir ね。最後の問題です。後で、何々何々何聞いてくれませんか？はい、1番手紙を出して、2番買い物に行く、3番さっき書いた、4番ついでに。そうだね。Ini mungkin minasan agak kesusahan ya. そうだね。ちょっと難しいかもしれない。ini bunpo juga sih ya. 後で、買い物に行くついでに、そうだね。OK。じゃあ、これは2番です。後で、買い物に行くついでに、これ4番。さっき書いた手紙を出してくれますか？ OK。じゃあ、答えは4番です。はい。Oke, di sini bunponya itu yang ini, Sweden minasan. Sweden ini mirip negara ya, sambil apa lagi ya? Indonesia, sambil apa? Saya cari padanan yang lebih gampang. Sekalian. Sweden itu sekalian minasan. Sebelum Sweden itu kata bentuk futsuke ya, bentuk kamus bisa, bentuk ini bisa ya. Kebanyakan bentuk kamus ya. Jadi di sini atode nanti kaimono ni iku tsuide ni ya, sambil pergi belanja atau sekalian pergi belanja, saki kaita tegami o dashite kite kuremasen ka? Maukah kamu mengirimkan juga surat atau ya berarti tegami o dasu itu kan mengirim ya, maksudnya mengirim ke pos gitu ya, masukkan ke box pos gitu ya. Saki kaita tegami o dashite kuremasen ka? Maukah kamu mengirimkan surat yang saya tulis tadi atau menolong saya untuk mengirimkan surat kantor pos yang saya tulis tadi sekalian pergi belanja gitu loh. Itu pakai tsuideni minasan ya. Hai, itu diingat ya. Tsuideni itu sekalian. Jadi melakukan dua aksi, satu aksinya sambilan gitu ya. Bukan sambilan. Kalau sambilan kan bareng ya. Berarti satu aksinya itu juga bisa dilakukan atau ada peluang untuk melakukannya. Jadi seperti contoh ini bagus nih untuk diingat ya. Jadi begitu pergi belanja tapi sekalian ngapain gitu ya. Tapi yang kegiatan sekaliannya itu cuma dilakukan satu waktu ya. Kalau nagara minasan arti sambil itu kan tetap ya dilakukan dalam satu waktu keduanya gitu ya sampai akhir negara gitu ya. Nah kalau Sweden itu dilakukannya kegiatan keduanya cuman apa ya, cuman sekilas ya. Misalnya ya kalau ngirim surat kan begitu selesai tep udah dia kan pergi belanja gitu. Jadi Sweden ini seperti itu. Jangan sambil lah ya. Sambil bisa juga sih kalau di Indonesia kan. Tapi mungkin saya cocoknya sekalian aja lebih enak. Begitu belanja sekalian ngirim surat. Hai, ato de kaimono ni iku tsuide ni tegami saki kaita tegami o dashite kite kuremasen ka? Hai, itu dia jawabannya. Yombang desu ne. Jadi silakan diisi di nomor jawaban Yombang desu. Hai. Selesai juga minasan. 1 jam hampir 20 menit. Minasan, begitulah ya bunpo. Tapi kalau ujian jangan sampai waktu sebanyak ini ya. Harus, makanya sering-sering latihan soal ya. Supaya terbiasa dan latihan soal. Kemudian ngulang lagi bunponya mana yang lupa. Latihan soal, belajar lagi bunpo yang lupa gitu ya. Dan sering baca-baca kalimat contoh-contoh bunpo ya. Supaya terbiasa. Ya tentunya dengar-dengar kaiwa juga membantu ya. Biar bagaimanapun bunpo itu kan juga dipakai di kaiwa. Jadi semakin terbiasa maka semakin enak menjawabnya gitu ya. Semakin tidak asing gitu ya di minasan ketika ujian. Hai. Itu dia minasan pembahasan contoh latihan untuk JLPTN 3 bunpo minasan. Hai, itu dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu minasan dalam mempersiapkan JLPTN 3 ya. Bagi yang udah punya N4, usahakan punya N3 kalau memang mau lanjut kerja di Jepang yang lebih lama. Karena persyaratan di Jepang kabarnya lebih sedikit ketat untuk persyaratan kerja minasan untuk mengajukan visa. Hai, gambatte kudasai. Mudah-mudahan bisa membantu belajar minasan dan untuk
dan bisa lulus tentunya ya jalur PTN 3. Hai, ja otsukare sama deshita. Sampai bertemu di video berikutnya. Minasan arigatou gozaimashita. Hai, ja mata.